Halo Seekers, apa kabar nih? Tentu luar biasa dong. Kita berjumpa lagi dalam edisi Bible Study dari Cermin Kebenaran yang masih membahas tentang nama-nama Allah di dalam Alkitab. Untuk itu, kita akan membahas tentang nama Yehova Tsidkenu. Simak sampai selesai ya. Seekers, Yehova Tsidkenu adalah salah satu nama Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Nama ini terdiri dari dua kata, Yehova yang merupakan nama pribadi Allah dan kata Tsidkenu yang berarti kebenaran dan keadilan. Jadi Yehova Tsidkenu berarti Allah adalah kebenaran dan keadilan kita. Nama Allah ini tertulis dua kali di dalam Alkitab. Yang keduanya tertulis dalam kitab Yeremia, yaitu Yeremia pasal yang ke-23 ayat 5-6 dan Yeremia pasal 33 ayat 15-16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Seekers, Yeremia menulis kitab ini ketika umat Allah berada dalam pembuangan di Babel. Pada waktu itu, kota Yerusalem termasuk bait suci telah dihancurkan. Tuhan membangkitkan para nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan lainnya yang memanggil umat Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan kembali kepadanya. Jika mereka melakukannya, Tuhan berjanji untuk mengampuni mereka. Kerajaan akan dipulihkan dan raja yang adil dari garis keturunan Daud akan memerintah sekali lagi. Dia akan disebut Yehova Tsidkenu, Tuhan kebenaran kita. Namun sayang, rencana Tuhan bagi umatnya tidak pernah sepenuhnya terwujud, karena mereka tidak pernah kembali sepenuhnya kepadanya. Yesus adalah Yehova Tsidkenu. Nabi Mika menulis bahwa Mesias akan datang dari Betlehem dari suku Yehuda dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 serta dalam Matius pasal yang ke-2 ayat 4-6. Silsilah manusia Yesus dicatat dalam Matius 2 ayat 1-17, dalam Lukas 3 ayat 23-38 menyatakan fakta bahwa dia adalah keturunan Yehuda dan Raja Daud. Yesus lahir di Betlehem di kota Daud dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang keempat. Ketika Yesus datang ke dunia, kita sebagai manusia, dia datang sebagai penggenapan dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 5-6 serta dalam Yeremia 33 ayat 15 dan 16. Dia adalah cabang kebenaran yang dijanjikan, tumbuh dari garis keturunan raja-raja Yahudi. Yesus adalah Tuhan kebenaran kita, Yehova Tsidkenu. Makna Yehova Tsidkenu bagi kita. Yang pertama, tidak ada seorang pun memiliki kebenaran. Alkitab menegaskan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-23 ditegaskan juga bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya juga mengatakan bahwa segala sesuatu tentang diri yang kita anggap sebagai kebenaran sesungguhnya seumpama kain kotor di mata Tuhan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Makna Yehova Tsidkenu bagi kita yang kedua, kebenaran tidak dapat diperoleh dengan usaha sendiri. Tidak hanya berdosa, kita juga tidak dapat memperoleh kebenaran dengan usaha kita sendiri sebagai manusia. Hal tersebut mustahil. Di dalam Yeremia 13 ayat yang ke-23 tertulis, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Manusia membutuhkan kasih karunia dari Allah untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Makna Yehova Tsidkenu yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kebenaran. Yesus Kristus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menawarkan kebenarannya kepada kita sebagai hadiah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika Anda belum pernah menerima kebenaran yang Yesus tawarkan, Anda dapat melakukannya sekarang juga. Dia berkata, "Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang." Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-37. Jika Anda meminta kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa Anda dan menutupi Anda dengan jubah kebenarannya. Sehingga kita dapat berkata seperti dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10 demikian. "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Dia benar-benar Yehova Tsidkenu, Tuhan kebenaran kita. Demikianlah edisi Bible Study kali ini. Kami berdoa agar Seekers diberkati melalui video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada orang lain untuk berbagi berkat. Sampai jumpa dalam edisi Bible Study berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.